Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembahasan kita tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Kita sudah membahas tentang pengertian aset tetap, apa saja yang menjadi biaya, bagian daripada biaya yang bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset tetap. Ya. Dan karena sebagiannya seharusnya menjadi bagian dari investasi ataupun perlu dijadikan sebagai beban. Ya. Jadi ada klasifikasinya, bagaimana menentukan apakah biaya itu bisa dianggap sebagai revenue expenditure atau capital expenditure, ya, tergantung kepada jenis biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari biaya tersebut, seperti perawatan perbaikan biasa yang seharusnya menjadi beban. Ya. Kalau peningkatan aset, perbaikan luar biasa itu akan menambah nilai aset. Ya. Namun perbaikan luar biasa dari sisi akuntansinya kita akan mengurangi keseluruhan akumulasi penyusutan sehingga nilai buku aset pada laporan posisi keuangan akan meningkat dengan berkurangnya akumulasi penyusutan. Ya. Kita juga sudah membahas tentang penyewaan aset tetap. Ya. Kemudian penyusutan, kita sudah membahas tentang penghitungan beberapa metode dalam menghitung penyusutan, ya, metode garis lurus, kemudian unit produksi atau unit output, dan juga penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance. Ya. Pada dasarnya metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang konstan atau sama selama masa manfaat aset tersebut. Ya. Sementara untuk metode unit produksi, beban penyusutan akan bervariasi tergantung kepada tingkat produktivitas aset tersebut. Ya. Sementara saldo menurun ganda, beban penyusutan akan menurun selama masa manfaat. Ya. Karena metode saldo menurun ganda adalah double atau nilai ganda dari metode penyusutan garis lurus. Ya. Oke. Nah, mungkin juga sudah saya sentuh tentang penyusutan untuk pajak penghasilan pemerintah. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, telah menetapkan tingkat penyusutan, ya, untuk setiap kelompok aset. Sudah ditentukan jenis-jenis kelompok aset, kemudian berapa persentase tingkat penyusutan yang dibenarkan, dan hanya dua metode yang dibenarkan, yaitu tingkat penyusutan garis lurus dan tingkat penyusutan saldo menurun. Ya. Oke, sekarang kita melihat isu apabila sebuah entitas itu memutuskan untuk mengubah estimasi penyusutan. Ya. Misalnya aset yang dibeli pada tahun 2010 selama ini telah disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan persentase tertentu, ya. Nah, tiba-tiba tahun 2021 sebelum habis masa manfaat aset tersebut, perusahaan melihat bahwa aset tersebut mungkin masa manfaatnya bisa lebih panjang daripada yang dijangkakan sebelumnya. Ya. Nah, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan revisi jumlah penyusutan untuk aset tersebut. Nah, untuk sisi akuntansi, beban penyusutan yang direvisi hanya akan berpengaruh kepada atau berubah pada beban penyusutan tahun sekarang dan tahun-tahun akan datang. Ya. Untuk pencatatan penyusutan yang telah dilakukan untuk tahun-tahun yang lalu, tidak perlu lagi dilakukan jurnal penyesuaian ataupun tidak perlu dilakukan perubahan pencatatan apapun untuk yang sudah berlalu. Ya. Jadi, sebagai contoh, ya, biaya perolehan awal mesin dalam ilustrasi ini adalah 140 juta masa manfaat 5 tahun. Estimasi nilai sisanya adalah 10 juta. Ya. Maka bisa didapatkan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah 26 juta. Ya. Itu 1 Januari 2014, ya, ketika aset tersebut dibeli atau diperoleh. Ya. Oke, kemudian
pada tahun 2015 ya, perusahaan ingin melakukan perubahan nilai penyusutan, ya, beban penyusutan untuk aset tersebut, maka kita harus melihat nilai buku dari aset tersebut, kemudian berapa jumlah akumulasi penyusutan yang telah dilakukan selama 2 tahun. Ya. Jadi dengan mengetahui akumulasi penyusutan untuk 2 tahun, kita bisa mengetahui nilai buku, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya. Nah, pada awal tahun 2016, perusahaan mengestimasi sisa manfaat mesin adalah 8 tahun. Bukan lagi sisa 3 tahun ya, dari 5 tahun yang diestimasi pada awalnya. Dan nilai sisa direvisi menjadi 8 juta, bukan lagi 10 juta seperti pada awal estimasi ya, yaitu ketika tahun 2014 ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kita mengambil nilai buku yang terbaru tadi, ya, yaitu yang di akhir tahun 2015 ataupun di awal tahun 2016. Ya. Jadi nilai bukunya adalah 88 juta yang diperoleh dari dengan mengurangi biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan. Ya. Kemudian kita kurangi dengan estimasi nilai sisa yang telah direvisi, yaitu 8 juta. Ya. Jadi kita bisa dapat biaya yang dapat disusutkan ya, atau depreciable cost yang direvisi adalah 80 juta. Ya. Kemudian 80 juta itu kita bagi dengan masa manfaat yang direvisi, yaitu 8 tahun. Sehingga kita bisa mendapatkan beban penyusutan tahunan yang direvisi sebesar 10 juta. Ya. Nah, 10 juta ini akan menjadi beban penyusutan yang baru untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Yang sudah kita catat tidak perlu lagi kita koreksi ya, yang tahun-tahun lalu ya. Nah, estimasi yang perubahan yang dilakukan akan menunjukkan sisa manfaat yang lebih panjang untuk aset tersebut ya. Oke, sekarang isu mengenai pelepasan aset tetap ya. Kalau tadi perolehan, kemudian bagaimana kita mencatat penyusutan untuk aset tersebut ya. Nah, sekarang aset yang telah digunakan ya biasanya akan dilepaskan atau disposal ya bahasa Inggrisnya, disposal of fixed assets ya. Dilepaskan maksudnya bisa jadi dijual atau diberikan atau dibuang ya. Jadi karena aset tersebut misalnya sudah mencapai maksimum masa manfaat ya, ataupun belum sampai masa manfaat namun aset tersebut tidak dapat lagi digunakan sehingga harus dihapus ya atau dihilangkan dari perusahaan tersebut, tidak lagi digunakan ya. Nah, ketika aset tersebut dilepaskan, bisa jadi dijual ataupun dibuang ataupun diberikan, ya, diberikan secara gratis kepada siapapun misalnya, maka catatan tentang aset tersebut di dalam sistem akuntansi kita harus juga kita hapus ya. Catatan mengenai nilainya, ya, akumulasi penyusutannya dan lain sebagainya. Karena aset itu kita anggap akan hilang dari perusahaan kita, tidak akan lagi ada dalam operasional perusahaan. Ya. Oke, seandainya aset tersebut telah habis disusutkan, ya, katakanlah sudah mencapai masa manfaat maksimum, 5 tahun, ya. Namun aset itu masih berada di dalam perusahaan, ya, belum dilepaskan, belum dikeluarkan, ya, belum dijual dan lain sebagainya. Nah, dari segi pencatatan tidak boleh kita hapus dari pencatatan akuntansinya selama aset itu masih berada dalam lingkungan perusahaan kita ya. Karena di situ ada sisi akuntabilitasnya. Bagaimana kita menghapus dari catatan sementara secara fisik masih berada pada perusahaan kita ya, walaupun sudah habis disusutkan ya. Oke,
Oke, katakanlah ya, beberapa kasus bisa terjadi dalam hal pelepasan aset, ya. Katakanlah jika aset tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak punya nilai sisa akan dibuang. Kaya jurnal untuk mencatat pembuangan aset menghilangkan aset yang bersangkutan dan akumulasi penyusutan terkait dari buku besar. Ya, kalau ketika kita beli aset maka kita debit aset, kita kredit kas. Kalau kita sudah melepaskan atau membuang aset tersebut, ya, apapun yang berkenaan dengan aset tersebut harus kita tutup akunnya. Ya. Jadi apa yang berkenaan dengan aset tersebut adalah nilai aset dan akumulasi penyusutan. Ya. Jadi akumulasi perlu kita tutup. Kita tutup berarti kita debit karena nature akumulasi penyusutan adalah kredit. Ya. Berarti kita debit akumulasi penyusutan dan kita kredit peralatan ya, atau aset tersebut. Ya. Jadi dua-dua akun sudah kita hapus ya untuk aset yang dibuang tadi. Ya. Nah, bagaimana halnya kalau sebuah aset ya tanpa nilai sisa ya dan belum habis disusutkan ya, belum habis belum penuh masa penyusutannya, namun sudah kita lakukan pelepasan aset tersebut ya. Katakanlah dalam contoh berikut, aset dengan biaya 6 juta tanpa nilai susut disusutkan dengan tingkat penyusutan garis lurus ya, tanpa nilai sisa maksud saya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2014, saldo akumulasi penyusutan setelah ayat jurnal penyesuaian adalah 4.650.000 ya. Pada tanggal 24 Maret, aset tersebut dihilangkan dari jasa dan dibuang. Nah, perlu diingat bahwa kita harus selalu memperhatikan waktu ya, periode ya. Misalnya ini pada tanggal 24 Maret ya. Berarti dari 1 Januari sampai Maret aset tersebut sudah ada beban penyusutannya untuk beberapa bulan ya. Jadi perlu kita hitung dulu berapa beban penyusutan untuk bulan-bulan yang telah berlalu pada periode akuntansi tersebut ya. Berarti kan ada 3 bulan, jadi kita ambil tadi nilai aset itu yaitu 6 juta, di sini salah sepertinya 600.000, 6 juta Oke. Oh iya, 600.000 ya, 10% dikali 6 juta maksudnya ya, karena tidak ditunjukkan lagi di sini jumlah penyusutan untuk 1 tahun ya. Berarti 600.000 ini jumlah penyusutan untuk 1 tahun, yaitu 10% kali 6 juta. Kemudian kita kali 3 bulan per 12 bulan. Dapatlah beban penyusutan untuk 3 bulan sebesar 150.000. Ya. Baru kita melakukan pencatatan untuk pelepasan aset. Ya. Jadi kita debit akumulasi penyusutan. Ya. Tadi 4.650.000 ditambah 150.000 sehingga akumulasi penyusutan terakhir adalah 4.800.000 ya. Kemudian kita kredit peralatan 6 juta ya. Nah, di sini kalau sebelah debitnya yang kekurangan ya, tadi kita debit akumulasi penyusutan 4.800.000, kita kredit peralatan 6 juta, berarti ada rugi dalam pelepasan aset tetap tersebut ya. Karena nilai aset lebih tinggi dari akumulasi penyusutan ya. Sebaliknya, kalau sebelah kredit yang lebih rendah dari sebelah debit, misalnya kasus penjualan ya, nanti juga akan kita bahas, maka akan ada untung dalam pelepasan aset tetap ya. Oke, nah dalam kasus penjualan aset ya, bisa jadi ada kerugian, bisa jadi ada keuntungan ya di dalam penjualan aset tetap tersebut ya. Bagaimana kita tahu ada untung atau ada rugi? Kalau nilai buku aset ya lebih rendah dari kas yang diterima dari harga jual aset tersebut ya, maka transaksi penjualan tersebut akan menghasilkan keuntungan ya.
Dan sebaliknya, kalau nilai buku aset tersebut, ketika saya katakan nilai buku, saya harap kalian sudah langsung connect bahwa nilai buku adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Ya. Jadi kalau nilai buku dari aset tersebut lebih tinggi dari harga jual yang diterima dalam transaksi penjualan itu, maka akan terjadi kerugian. Ya. Oke. Nah, contohnya kalau peralatan dengan biaya 10 juta tanpa nilai sisa, penyusutan garis lurus 10%, dijual 12 Oktober, ya, setelah 8 tahun penggunaan, saldo akun akumulasi penyusutan 31 Desember adalah 7 juta. Ya. Nah, kembali harus hati-hati dengan tanggal. Ya. Dijual pada 12 Oktober atau awal Oktober. Berarti dari Januari sampai September sudah ada beban penyusutan. Ya. Nah, berarti harus kita hitung dulu beban penyusutan untuk 9 bulan, ya, sehingga dapat 750.000. Ya. Kemudian baru kita catat untuk transaksi penjualan aset tersebut. Ya. Jadi kas yang diterima adalah 2.250.000, kemudian akumulasi penyusutan adalah 7.750.000, kredit peralatan 10 juta. Ya. Dalam kasus ini, nilai buku dari aset tersebut sama dengan harga jual. Ya. Harga jual atau kas yang diterima dari penjualan aset tersebut. Ya. Kalau sama berarti tidak ada laba dan tidak ada kerugian. Oke. Nah, kalau kasus dijual di bawah nilai buku, maka akan ada kerugian dalam penjualan aset tersebut, ya. Dan sebaliknya, kalau dijual di atas nilai buku, seperti contoh di bawah ini, maka akan ada laba yang didapatkan dari penjualan aset tersebut, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya alam atau natural resources, ya. Ada beberapa aset yang tidak bisa kita masukkan ke dalam akun aset tetap seperti biasa, ya, seperti sumber daya alam seperti mineral, emas, besi, perak dan lain sebagainya, ya, aluminium, ya. Karena sumber daya ini akan kita ekstrak, ya, kita keluarkan dari bumi, kemudian akan dijual. Ya. Nah, proses kita mengalokasi biaya sumber daya alam yang telah dikeluarkan, kita gunakan akun deflasi namanya. Jadi untuk menentukan tarif deflasi itu sama agak mirip dengan cara kita menghitung beban penyusutan dalam metode unit produksi. Ya, pertama kita tentukan dulu tarif deflasi per unit. Ya, tarif deflasi per unit kita dapatkan dengan membagi total biaya sumber daya dibagi dengan estimasi keseluruhan total unit sumber daya yang boleh dikeluarkan atau diekstrak dari bumi. Ya. Kemudian untuk menentukan beban deflasi untuk setiap tahunnya, kita ambil tarif deflasi per unit tadi dan kita kalikan dengan jumlah kuantitas unit yang diambil atau dikeluarkan pada periode tersebut. Ya. Oke, contohnya, ya, dalam kasus ini biaya kandungan mineral adalah 400 juta, estimasi total unit sumber daya adalah 1 juta ton. Jumlah yang ditambang sepanjang tahun berjalan adalah 90.000 ton, ya, untuk tahun tersebut. Ya. Nanti ketika intermediate accounting, akuntansi keuangan menengah, kalian akan belajar apa-apa saja yang boleh dimasukkan di dalam biaya kandungan mineral. Ya. Karena untuk menggali sumber-sumber daya alam ini diperlukan biaya yang banyak, ya, dimulai dari survei, ya, survei lokasi, kan tidak dengan tiba-tiba bisa diketahui di situ ada emas misalnya, ya. Jadi ada biaya survei di situ, nanti ada biaya ekstraksinya, ada biaya bayar
kepada pemerintah lagi ya, dan lain sebagainya ya. Nanti akan dipelajari lebih detail ketika kalian mengambil mata kuliah akuntansi intermediate ya. Oke, di sini hanya memberikan ilustrasi bagaimana kalian bisa menghitung beban depresi ya. Jadi dari contoh tadi kita pertama sekali menghitung tarif depresi per unit. Jadi kita ambil biaya sumber daya dan kita bagi dengan keseluruhan total unit sumber daya yang bisa diambil ya. Di 400 juta dibagi dengan 1 juta. Jadi dapatlah 400 rupiah per ton ya. Kemudian untuk menghitung beban depresi pada tahun tersebut, kita ambil tarif depresi per unit, kita kali dengan jumlah sumber daya yang diambil pada tahun tersebut, yaitu 90.000 ton. Dapatlah beban depresi sebesar 36 juta ya. Jadi kita debit beban depresi dan kita kredit akumulasi depresi ya. Akumulasi depresi ini seperti akumulasi penyusutan, yaitu kontra aset, akun kontra aset. Karena kita kontrakan dia dengan akun aset pada laporan posisi keuangan. Ya. Jadi pada laporan posisi keuangan untuk sumber daya alam, kita akan meletakkan berapa jumlah biaya kandungan mineral, kemudian kita kurangi dengan akumulasi depresi. Ya. Sama juga kayak aset tetap. Ya, misalnya peralatan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan untuk peralatan. Ya. Jadi dikurangi itu makanya namanya akun kontra. Ya. Dikurangi dari akun aset jadi akun kontra aset. Oke. Topik terakhir yaitu aset tak berwujud. Ya. Kebalikan dari aset yang aset tetap ya, aset tetap kita bisa melihat kewujudan fisiknya, bisa disentuh, bisa dilihat ya, nampak, makanya namanya tangible asset. Aset-aset tak berwujud tidak memiliki bentuk secara fisik ya. Namun walaupun dia tidak memiliki bentuk fisik, salah satu kriteria untuk aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam aset tak berwujud harus mampu diidentifikasi. Maksudnya diidentifikasi kita tahu jumlahnya, apa dia, ya. Misalnya seperti hak cipta, hak paten, ya. Dan kita tahu jumlah atau nilai dari aset tersebut, ya. Dan satu lagi, jadi yang pertama dia tidak punya bentuk fisik, kedua harus bisa diidentifikasi, ketiga dia bukanlah aset moneter, ya. Aset moneter seperti sekuritas, ya. Sekuritas kita tidak nampak secara fisik mungkin ya, tapi aset moneter tersebut bukanlah aset tak berwujud ya. Oke. Oke, nah cara menentukan biaya perolehan untuk aset tak berwujud mirip dengan cara kita menghitung nilai perolehan untuk aset tetap ya. Artinya segala biaya, ya, misalnya aset tak berwujud itu adalah hasil dari pembelian, maka nilai harga beli itu ditambah dengan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk memfungsikan aset tak berwujud tersebut. Ya. Artinya memfungsikan transfer kepemilikan, ya, diperlukan biaya pengacara dan lain sebagainya mungkin, maka biaya-biaya tersebut juga akan menjadi biaya awal dari aset tak berwujud. Ya. Nah, kalau aset tetap, kita perlu menghitung alokasi biaya dari sisi beban penyusutan, kemudian sumber daya alam, beban depresi. Untuk aset tak berwujud, kita tentukan amortisasi. Ya. Sama juga prinsip konsepnya sama. Ya. Kita mengalokasikan sejumlah biaya dari nilai aset tersebut ke dalam beban. Ya. Kita pindahkan ke beban, kita transfer ke beban. Karena asumsi kita sejalan waktu bahwa aset-aset tersebut akan mengalami penurunan manfaat. Ya. Makanya perlu dilakukan penghitungan penyusutan, depresi, kemudian amortisasi. Ya. Oke, kita lihat beberapa jenis aset tak berwujud. Sebenarnya aset tak berwujud bisa kita klasifikasikan berdasarkan
aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran, ya, marketing related, ya. Ada teknologi related, ya, yang berkaitan dengan teknologi, seperti paten ini adalah berkaitan dengan teknologi yang berkaitan dengan pemasaran atau marketing, seperti trademark, brand, ya. Kemudian artistic related, ya, yang berkaitan dengan karya seni seperti copyright, ya, hak cipta dan lain sebagainya. Ya. Nah, hak paten adalah hak eksklusif yang diperolehi untuk sesebuah entitas atau individu menghasilkan atau menjual barang dengan satu keunikan tertentu, ya. Nah, kalau kita menciptakan sesebuah produk, ya, produk ataupun karya, biasanya yang berkenaan dengan teknologi, ya, dan karya tersebut adalah sesuatu yang baru, ya, memiliki keunikan, memiliki sebuah inovasi, maka biasanya akan kita daftarkan untuk mendapatkan hak paten, sehingga orang lain tidak bisa sembarangan menjiplak karya tersebut, ya. Nah, kalau hak paten tersebut dibeli, maka biaya awal dari hak paten tersebut adalah nilai beli itu, harga belinya, ya. Kemudian kalau ada jasa hukum yang perlu dibayar, maka akan kita debitkan ke akun paten, ya, akun aset paten, ya. Oke. Nah, biaya yang sudah kita debitkan tadi, yaitu nilai perolehannya, akan kita amortisasi selama estimasi masa manfaat paten, ya. Nah, kadang-kadang masa manfaat hak paten bisa jadi lebih sedikit atau lebih rendah dari masa hak paten secara hukum, ya. Artinya ketika kita mendaftarkan paten tersebut, mungkin secara hukum kita mendapatkan masa hak paten selama 30 tahun. Tapi secara manfaat yang hakiki, ya, kita merasakan bahwa paten itu masa manfaat hanya 15 tahun, ya. Maka bisa jadi masa manfaatnya lebih rendah dari masa hak paten secara hukum, ya. Oke, amortisasi kita hitung dengan metode garis lurus, ya. Berapa tadi biaya hak paten, kemudian kita bagi selama masa manfaat, ya. Dan kita lakukan journal entry debit beban amortisasi dan kredit hak paten, ya. Nah, dalam kasus aset tak berwujud biasanya kita tidak menggunakan akun kontra seperti akumulasi penyusutan atau akumulasi depresi. Jadi biasanya tidak menggunakan akumulasi amortisasi, ya, namun langsung kita kreditkan aset, ya, kreditkan paten untuk menurunkan nilai aset tak berwujud tersebut, ya. Oke, contoh ini hak paten 100 juta, masa manfaat tinggal 5 tahun, ya. Ambil masa manfaatnya apapun yang lebih rendah, ya, di antara dua, ya. Kalau masa hak paten hukumnya lebih rendah dari masa manfaat, maka kita ambil masa hukum hak paten, ya. Di dalam kasus ini sisa masa manfaatnya lebih rendah dari masa hak paten secara hukumnya, ya. Berarti kita ambil 5 tahun, ya. Jadi 100 juta dibagi 5, kemudian kita catat beban amortisasi dan kredit hak paten, ya. Nah, hak cipta dan merek dagang, ya. Hak cipta copyright biasanya adalah artistic related intangible asset, ya. Aset tak berwujud yang berkaitan dengan karya seni, ya. Biasanya penulis lagu, pembuat film, pelukis, ya, dan lain sebagainya akan mendaftarkan copyright, ya, terhadap karya mereka, ya. Nah, sama juga konsepnya, segala biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan copyright tersebut akan kita masukkan ke dalam nilai aset tak berwujud hak cipta tersebut, ya. Kalau copyright tersebut dibeli, maka harga beli dan biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan dalam proses pembelian akan dijadikan sebagai nilai aset tak berwujud tersebut, ya. Nah, copyright hak cipta kita amortisasi juga sepanjang masa manfaat, ya.
tergantung berapa lama estimasi masa manfaat ya. Oke, merek dagang atau trademark adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan marketing ya atau pemasaran ya. Karena merek dagang itu akan mempengaruhi proses pemasaran sesebuah produk ya. Karena trademark adalah nama, istilah, simbol yang digunakan. Ya, contohnya kalau kita bilang KFC ya, jadi orang akan terbayang, orang bisa mengidentifikasi produk dari nama dagang tersebut. Orang bilang Indomie ya, jadi langsung terbayang produknya apa ya. Jadi dia bisa men-trigger konsumen untuk membeli barang tersebut karena sudah ada keyakinan kepada nama atau merek dari barang tersebut ya. Oke, untuk merek dagang tidak diamortisasi karena asumsinya merek dagang itu adalah jangka hayatnya tidak terbatas ya atau indefinite life ya, unlimited life. Dia tidak ada masa manfaat yang terbatas. Jadi tidak diamortisasi ya. Kemudian goodwill ya. Goodwill adalah aset tak berwujud yang diperolehi dari proses akuisisi atau merger antara dua perusahaan ya. Jadi nilai goodwill itu kita peroleh dari perbedaan antara harga beli perusahaan dengan nilai wajar dari perusahaan tersebut. Ya. Misalnya perusahaan A mau membeli perusahaan B, nilai wajar perusahaan B katakanlah 1 miliar, tapi perusahaan A sanggup membayar di atas 1 miliar ya, mau membayar di atas 1 miliar katakanlah 1,5 miliar ya. Nah, perbedaan antara nilai wajar dengan nilai beli tadi yaitu 500 juta atau 0,5 miliar, itulah goodwill ya. Kenapa perusahaan A mau membayar lebih dari nilai wajar? Disebabkan oleh faktor-faktor tertentu ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan B ya, bisa jadi dari sisi lokasi ya, reputasi dari perusahaan yang dibeli tadi, kemudian mutu produk ataupun ada skill-skill manajerial dari perusahaan yang mau dibeli sehingga harga yang lebih tinggi ditawarkan ya. Jadi dalam hal ini goodwill dapat dicatat dari hasil merger tadi ya. Nah, goodwill yang tercipta sendiri di dalam perusahaan ya. Misalnya kita yakin perusahaan kita punya reputasi yang bagus, mutu produk yang bagus, tidak diakui secara akuntansi ya. Kita tidak boleh mencatat internally created goodwill atau goodwill yang tercipta dari internal ya. Jadi goodwill yang boleh dicatat hanyalah goodwill yang terjadi hasil dari business combination ya atau hasil jual beli merger dari dua perusahaan ya. Nah, goodwill juga seperti trademark ya, diasumsikan tidak mempunyai jangka hayat yang terbatas ya. Artinya masa manfaatnya tidak terbatas, maka tidak diamortisasi ya. Tapi goodwill perlu dinilai kalau ada penurunan nilai ya. Jadi namanya adalah impairment ya, impairment test. Jadi setiap tahun perusahaan diharapkan untuk melakukan evaluasi apakah ada penurunan nilai terhadap goodwill. Sama juga dengan aset-aset tak berwujud yang lainnya, perlu dilakukan impairment test ya. Tes untuk melihat apakah ada penurunan nilai terhadap aset-aset tak berwujud tersebut. Nah, kalau ada penurunan nilai maka perlu dilakukan pencatatan ya untuk merefleksikan nilai goodwill yang lebih sesuai ya dengan pasaran ya. Misalnya dalam contoh ini perusahaan menentukan bahwa 250 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Jaya Abadi diturunkan nilainya ya. Berarti ada penurunan nilai sebesar 250 juta. Maka kita akan mencatat kerugian penurunan nilai goodwill ya ataupun loss on impairment ya. Goodwill kemudian kita kreditkan goodwill ya.
Jadi kita tidak catat amortisasi, tapi kita perlu nilai apakah ada penurunan nilai atau tidak. Kemudian kalau ada penurunan maka perlu dilakukan pencatatan penurunan nilai sebagai sebuah kerugian. Oke, Oke, pengungkapan aset tak berwujud ya. Kebanyakan secara proporsional adalah goodwill ya, kemudian baru merek dagang dan lain sebagainya ya. Oke, untuk kesimpulannya bisa coba dibaca ya. Nah, pelaporan untuk aset tetap dan aset tak berwujud, saya yakin kalian sudah tahu dalam laporan posisi keuangan. Kalau aset tetap, kita tampilkan jumlah aset tetap, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya. Nah, pada catatan laporan keuangan perlu dijelaskan secara rinci metode apa yang digunakan, kemudian akumulasi penyusutan untuk setiap golongan aset. Ya. Aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan, selain goodwill, semua aset tak berwujud lainnya akan dilaporkan sebagai satu akun aset tak berwujud. Ya. Artinya kita tidak melakukan trademark, ya, copyright, ya. Namun di dalam catatan laporan keuangan baru akan dijelaskan setiap golongan aset tak berwujud, ya, beserta nilai amortisasinya. Ya. Oke. Nah, bisa diletakkan secara detail di laporan posisi keuangan seperti ini, namun bisa juga dijelaskan di dalam catatan pada laporan keuangan. Ya. Oke, untuk rasio kita tidak terlalu fokus, namun bisa dibaca sendiri dan dipahami. Dan nanti ketika mata kuliah analisis laporan keuangan, kalian bisa membahas secara detail mengenai analisis dan interpretasi keuangan. Ya. Ya, saya rasa itu saja yang perlu difokuskan. Oke. Silahkan dibelajar semua topik dan kalau ada yang kurang mengerti mohon ditanyakan, boleh japri ke saya ya. Oke. Saya ucapkan selamat belajar dan semoga sukses. Jangan belajar hanya karena ujian, namun untuk pemahaman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.